Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau. Lebih lagi nyatakan imanmu saudara hanya bagi Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik banget. Nyatakan imanmu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Lebih lagi saudara, nyatakan pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidup kami Tuhan, kami mau mengasihi. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik banget. Lebih lagi nyatakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Mari hamba-hamba Tuhan sendiri nyatakan imanmu, keyakinanmu hanya bagi Tuhan. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata. Kami mau tetap setia Tuhan, setia menanti janjimu, menanti janjimu. sampai ku dapat, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, mau tetap tetap setia. setia ku melayani. Lebih lagi imani pujian ini saudara sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, Menanti janjimu. Ya Jesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, Ku tetap setia
saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita masih belajar tentang memenangkan jiwa bagi Kristus. Pertanyaannya simpel saja, mengapa sih sebetulnya kita memenangkan jiwa bagi Kristus? Kenapa enggak Tuhan sendiri yang memenangkan? Kenapa kita harus capek-capek? Itu pertanyaannya. Ada sebuah ilustrasi, di sebuah konferensi para hamba Tuhan, seorang pembicara berkata seperti begini, misalkan ada orang mabuk yang tertidur di bantalan rel kereta api, apa yang saudara lakukan? Salah seorang hamba Tuhan mengangkat tangan, saya akan mengangkat dia dan membawa jauh dari rel. Terus seorang hamba Tuhan lagi mengangkat tangan, saya akan seret dia, tidak peduli dia sadar atau tidak sadar, luka atau tidak luka, yang penting jiwanya selamat. Nah, hamba Tuhan tadi berkata, sama. Akhir-akhir ini banyak orang yang sepertinya ada tidur di dalam bantalan rel maut sehingga kereta api ekspres akan segera melindasnya. Nah, kita sebagai orang percaya, apakah kita punya hati yang sama? Nah, suatu ketika ada seorang buta yang sedang berjalan dan dia hampir masuk ke jurang. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Saya akan menyeretnya dan saya akan menarik dia supaya dia tidak jatuh ke jurang. Sama, kalau kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang, yang mengarah ke dalam jurang maut, apakah kita menarik mereka? Itu tugas kita. Nah, kita akan belajar satu firman Tuhan, apa tugas kita dalam hidup sebagai orang percaya untuk terkait dengan jiwa-jiwa. Kita buka dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 28 ayat ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi, untuk memenangkan jiwa itu bukan tugas malaikat, bukan tugas Allah sendiri, bukan tugas pendeta, tapi tugas orang yang percaya, khususnya murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku kita murid Tuhan Yesus, bagian kita memenangkan jiwa. Nah, mengapa kita perlu menangkan jiwa? Karena ini amanat agung. Amanat agung itu, kalau saudara misalkan seorang tua yang mengamanatkan kepada anaknya, "Nak, ini usaha kita, tolong kamu teruskan. Ini amanat papa." Apa yang saudara lakukan? Pasti rasanya ada tanggung jawab yang sepertinya saudara itu punya beban, ada tanggung jawab. Nah, sama. Kita sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus telah mengamanatkan kepada kita untuk pergi menjangkau jiwa. Apakah masih punya beban di hati kita menjangkau jiwa? Apakah ada beban itu? Itu pertanyaan. Apakah ada beban itu di antara kita untuk menjangkau jiwa? Wow, ini menjadi pertanyaan kepada kita, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Karena tugas menjangkau jiwa itu bukan tugas malaikat, bukan tugasnya Tuhan sendiri, bukan tugas hamba Tuhan doang. Kita semua yang mengaku kita murid Tuhan, kita bertugas untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, yang menjadi poin penting adalah, kita itu bukan cuma menjangkau jiwa-jiwa. Karena kalau cuma menjangkau jiwa-jiwa, sulit. Maksudnya bukan sulit, ya hilang seperti begitu saja. Suatu ketika saya waktu ada di Grand Mall bersama dengan teman-teman, duduk makan. Nah, di belakang kita itu ada ya orang lah, banyak di situ. Entah nggak sengaja mbak-mbak tadi nyelempangkan selendangnya kena saya. Terus kita kenalan, kita injilin, dan akhirnya dia ke gereja. Dia mau beribadah, meskipun dia datang ke gereja naik sepeda ontel, jauh, tetap dia ke gereja. Dan dia bukan orang percaya, tetapi orang yang berbeda dengan kita. Tetapi singkat ceritanya beberapa waktu kemudian, ada beberapa tahun kemudian, karena nggak ada follow up, saya jumpai lagi dia dan saya ketemu, apa kabarnya? Dia sudah berpindah ke kepercayaan yang dulu lagi, karena tidak ada follow up. Jadi memenangkan jiwa bukan cuma sekedar menjangkau jiwa, tetapi memuridkan. Perhatikan di sini ya.
Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi menjangkau jiwa itu bukan cuman kita menjangkau tanpa ada memuridkan. Nah, suatu ketika saya itu pelayanan di gereja, dari Tugu Cembengan sampai Purwosari, semua pemulung, pengamen yang ada di pinggir jalan saya angkut semua naik kol. Saya ajak ibadah bareng-bareng. Mereka pada mau semua. Dan akhirnya kita ibadah pada waktu itu. Dan itu rutin. Tetapi setelah kita kontrak rumah, kita gereja ngontrak rumah untuk mereka tinggal di sana sebagai orang pemulung yang gak punya rumah di kontrakan baik gereja. Dan mereka di dalam itu cekcok. Ada yang ini, ada yang itu. Bahkan ketika saya ke situ doa pagi, tetangga sebelah datang suruh berhenti kita berdoa. Jangan berdoa, berisik, ganggu tonggone. Nah, tetapi intinya mereka itu susah di mental mereka itu susah dibentuk. Karena perlu yang namanya ada pengkaderan, pembapaan. Nah, jadi jiwa-jiwa itu bukan sekedar kita jangkau, dikasih uang, dikasih apa, datang gereja, bukan cuman itu, perlu dimuridkan. Buktinya saya, waktu kita jangkau mereka itu, ya ke gereja mau. Bahkan pemulung naik becak mau ibadah, anak istrinya. Tetapi yang sulit, mental mereka itu susah dirubah. Maka perlu dimuridkan, itu loh ya. Jadi jiwa itu perlu dimuridkan, bukan cuman perlu dijangkau, perlu dimuridkan. Mereka diajak ke gereja, iya, tapi perlu dimuridkan. Mereka perlu diajari mental rohani seperti apa, supaya mereka itu benar-benar menjadi murid Tuhan. Nah, dulu waktu saya pelayanan pemulung di bawah jembatan Patung Keris, ada banyak jiwa saya yang kita menangkan di sana. Tetapi karena sudah semakin banyak jiwa, jemaat-jemaat tadi saya serahkan ke gereja orang lain. Dan mereka ada yang dibaptis di sana. Dan mereka beribadah di sana. Saya kasih ke orang lain. Ini jemaat sudah ada, saya kasih ke orang lain. Meskipun kita sudah ada ibadah di situ, udah izin ke RT RW, kita sudah ada punya persekutuan, ada yang kasih tiker, ada yang kasih gitar, ada yang rumahnya boleh dipakai, kita sudah ada persekutuan. Tapi jemaat-jemaat pemulung tadi saya kasihkan ke gereja lain supaya mereka bertumbuh. Mereka akhirnya dibaptis. Nah, itu yang namanya dimuridkan. Jadi kita diperintahkan Tuhan, amanat agung Tuhan adalah kita menjangkau jiwa mereka, iya, tetapi juga mereka dimuridkan. Karena itu amanat agung. Nah, jadi kita yang ada sekarang sebagai orang percaya, kita perlu yang namanya menjangkau jiwa, sangat penting. Karena itu amanat agung. Yang kedua, mereka dimuridkan, dibaptis, syukur bisa dibaptis. Nah, ini amanat agung. Jadi kita yang ada di lingkungan kita, siapapun itu, ya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, kita perlu menjangkau mereka, tapi tidak hanya menjangkau, memuridkan mereka. Nah, saya pikir firman Tuhan singkat saja. Kita orang percaya harus menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk pemulihan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.